Simpan uang 500.000-mu karena unit ini kita obral, kita potong harganya sampai dengan 500.000. Untuk unitnya adalah Predator OD38 yang long, yang ukuran standar dengan chamber monoblock. Apa saja yang bakalan teman-teman dapetin dari harga segitu di unit ini? Mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjay Gun Shop. Sesuai dengan yang saya katakan di awal tadi, untuk unit ini kita potong harganya yang awalnya di 2.600.000, kita jadikan di harga 2 jutaan ke bawah. Lebih dari 500.000 malahan. Untuk unit ini kita bandrol dengan harga 1,9. 1.900.000 teman-teman sudah dapetin unit Predator OD38 ukuran long di kelas chamber yang monoblock. Untuk unit ini total sudah kita potong untuk harganya kisaran total di 700.000 ya. Harga awal di 2.600.000, sekarang untuk harganya di harga awal di 2.600.000, sekarang harganya di 1,9 saja khusus untuk bulan ini. Dan untuk unit ini sudah sangat cocok banget buat teman-teman andalkan di penggunaan medium sampai big game. Untuk unit Predator ini memang ditujukan untuk penggunaan big game ya teman-teman ya. Jadi sangat cocok dengan harga segitu. Nanti teman-teman sudah bisa dapetin unit ini yang bisa digunakan untuk big game dan permainan medium yang ya sekelasnya lah. Oke ya. Untuk unitnya Predator OD38 dengan chamber monoblock, ini salah satu unit varian Predator yang banyak banget untuk peminatnya, termasuk unit-unit laris di kalangan keluarga Predator. Untuk Predator total ada 4 macam ya. Ada yang Predator OD38 monoblock mini, ada Predator OD38 monoblock standar, OD38 dari keluarga Predator juga yang penggunaan chambernya itu model monolight, dan yang terakhir ada bocah Predator 500cc semi CNC. Oke ya. Untuk yang pertama kita buatkan promo yang ini dulu, setelah itu bakalan menyusul terutama untuk dari model yang mini dan juga bocap. Oke ya. Untuk unit yang ini dulu ya kita bahas ya. Unitnya ini termasuk unit bisa digunakan sesuai yang saya sebutkan tadi di penggunaan big game, dan sangat menjangkau banget untuk penggunaan di jarak 30-an ke atas sampai 40. Unit ini masih oke. Penggunaan big game jarak 40 itu juga termasuk sangat bagus untuk kelas keluarga dengan model yang seperti ini untuk senapannya. Karena rata-rata unit big game terutama untuk keluarga OD38 itu kebanyakan lebih disarankan penggunaan di 30, 35 sampai 40 maksimalnya. Sebenarnya bisa saja lebih jauh itu sebenarnya bisa. Cuma itu nanti juga tergantung dengan pemainnya, tergantung dengan pilotnya, tergantung dengan penyetingnya untuk setiap unit. Oke ya. Untuk unit Predator OD38 monoblock ini dia punya panjang laras ukuran standarnya di panjang laras 60 cm, pakai bahan seamless, dan untuk bagian dari alurnya dia pakai penggunaan alur 12. Untuk penggunaan mimis masih mimis dom. Jadi belum bisa digunakan untuk penggunaan slug. Masih kurang disarankan. Tapi kalau teman-teman pengen coba nggak apa-apa. Saya nggak memaksa. Karena untuk penggunaan mimis slug terutama ya, itu ada beberapa kriteria terutama di bagian alurnya. Kalau alur 12 itu sebenarnya ada yang bisa, cuma dengan kategori alur larasnya itu sehat. Jadi untuk penggunaan dia bagus, nggak terlalu berpengaruh sekalipun bentuk model mimisnya beda. Kalau ukuran alur paling besar di penggunaan mimis slug itu biasanya di 10 minimal. Ukuran 8, 6 itu juga yang termasuk paling bagus untuk penggunaan slug. Dan ini untuk unitnya itu ukuran alurnya, jumlah alurnya itu di alur 12, jadi penggunaan masih disarankan pakai mimis dom. Dan untuk penggunaan rata-rata dari keluarga Predator OD38 lebih cocok di penggunaan mimis 13 dan di atasnya. Kalau saya biasanya penggunaan di 13 grain dengan merek mimisnya itu yang Canon Hercules, kalau nggak gitu di SY18 untuk penggunaannya. Tapi itu tergantung juga dengan kebutuhan, terutama jarak dan juga besar power yang dihasilkan di setiap unit. Oke teman-teman, ini buat unitnya ganti ya buat warnanya. Yang pas waktu kita buat di penjelasannya itu warna merah, sekarang kita ganti warna hitam. Yang merah soalnya di packing. Oke ya, ini buat unitnya yang warna hitam untuk Predatornya. Dan Predator OD38 ini rata-rata untuk pengenaan, terutama untuk bagian dari mimis yang cocok itu kebanyakan di mimis 13 grain. Untuk yang OD38, kalau kayak gitu paling tinggi mungkin di SY. Itu nanti bisa ambil yang 18 ataupun yang 20 untuk penggunaan mimisnya.
Oke ya. Oke, bentar. Oke, kita lanjut. Mari kita langsung saja ya. Ini tak tes dulu untuk beberapa kali tembak, mungkin pakai penggunaan di 13 grain karena tadi saya groupingnya pakai 12. Oke ya. Oke, tik. Untuk 13 grainnya saya pakai dari Mimis Hercules, teman-teman. Buat ngimbangin dari powernya. Oke, sini saja. Coba ya. Agak dalam buat tarikannya unit ini. Oh, apakah di sini? Oke, di sini sih, bentar ya. Coba kita tes untuk pengenaannya. Kayaknya di situ tadi. Soalnya kalau rata-rata di unit, oh ya bener, di unit OD38 itu rata-rata kalau pengenaan di 12 grain dia itu agak melebar. Biasanya itu kenanya di 13 grain untuk penggunaannya. Dan ini sudah support big game ya untuk unit ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen cari unit big game dari keluarga Predator, sekalipun OD-nya, sekalipun tabungnya itu bukan bocap, asal bukan Predator mini, itu sudah bisa digunakan untuk penggunaan big game. Oke. Nggak banyak-banyak ya. Tidak perlu banyak-banyak untuk video kali ini. Karena rata-rata OD38, terutama di penggunaan di model chamber monoblock, itu buat bagian dari konsumsi anginnya itu termasuk konsumsi angin yang besar. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman lebih disarankan pakai atau bawa pompa. Ya, pompa yang kecil saja untuk yang digunakan untuk pompa ketika di penggunaannya ya. Oke, masuk untuk bagian dari penggunaannya. Kita coba jatuhkan sambil saya cek. Ini tadi buat startnya itu saya di 2500 untuk anginnya. Habis itu saya buat di 2 kali, total di 6 kali tembak ya ini tadi ya. Ini, oke. Total 7 kali tembak, sisa di 2000. Berarti ini tadi kurang lebih di 500 dibagi 7 itu nanti kurang lebih di 80-an lah, 75 sampai 80-an PSI untuk penggunaannya. Tambahin lagi untuk bagian dari akurasinya. Kita hari ini mode santai. Ya, walaupun agak repot sih. Oke ya, sebentar. Kita lanjut. Coba lagi. Ini saja, sini saja, tengah ini saja. Oh ya, ini posisi anginnya jadi berpengaruh banget ini buat unit ini. Ya, disarankan untuk penggunaannya di 2000, maksimal bawahnya itu untuk penggunaan terbaiknya di 2500 itu sudah termasuk paling bawah penggunaannya. Apakah berubah dia? Kayak cewek gampang berubah. Oke. Coba lagi di bagian sini ya. Ini tak coba grouping. Pakai 13 grain juga. Oh, naik. Ternyata naik ternyata. Pantesan untuk penggunaannya kok tiba-tiba dia nggak mau kenanya tadi. Oh. Naikin aja. Ini untuk perubahan taretnya saya agak kesusahan soalnya bagian dari taret atasnya ini ketutupan sama mounting, teman-teman. Ini saya pakai double mounting kecil dan mounting besar untuk penggunaannya. Coba ya, lagi ya. Buat grouping saja. Aduh. Recoil memang sangat gede, sangat kencang untuk keluarga Predator ini. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa kecilkan untuk terutama bagian setelan power. Sebenarnya untuk setelan power juga sudah saya kecilin sih tadi. Oh wow. Dia stabilnya di 1500 ke atas. 1500 sampai 2500 itu paling stabil. Grouping oke sih. Dengan setelan power gede, grouping masuk dari unit Predator. Lagi aku filter apa lagi ini nanti? Oke ya, bagus banget ini buat bagian dari groupingnya. Kita perlihatkan untuk bagian groupingnya ya. Bentar. Kita matiin dulu untuk yang di sini. Bentar. Kita rubah pakai kamera ini saja untuk pengecekan angin. Nah, ini sisa di 1000. Itu tadi buat grouping. Tak matiin dulu yang bagian sini. Matiin dulu ya. Kita pakai kamera ini saja.
untuk perekamannya. Bentar. Cek ulap. Teman-teman ya. Ayo. Oke, lanjut. Silau teman-teman. Total tadi kita kena berapa ya? Untuk grouping tadi total di 6 kali tembak untuk groupingnya ya. Penggunaan 1 2 1 2, habis itu naik 3 4 4 5 6. Tadi kita untuk sasarannya tadi hampir di 3 kali tembak ya. Untuk sasarannya. Tak balik dulu ya. Untuk perhitungan jumlah tembakannya berarti kita tadi total di 10, kurang lebih di 10. 9 sampai 10 kali tembak untuk sebelum grouping sama groupingnya. Jadi untuk penggunaan total tadi kita di 15 kali tembak dengan angin 1500. Lebih sih harusnya. Tadi kita buat bagian dari pengenaan pertama itu tadi pakai 2 kali tembak. Habis itu ke bagian sasarannya kurang lebih di 5. Jadi total 7. 7 tambah 10 berarti di total 17 kali tembak. Dengan setelan power sedang ke besar. Lumayan ya untuk bagian konsumsi angin ya. Berarti hampir rata-rata itu 90-an PSI untuk penggunaan di unit ini. 80 sampai 90 PSI untuk Predator OD38. Main gede, main kencang juga ternyata untuk penggunaannya. Jadi nanti kalau teman-teman untuk penggunaan Predator OD38 terutama yang chambernya monoblok seperti ini, saran saya itu nanti bisa dikecilin ya buat bagian dari setelan powernya. Soalnya itu nanti juga bakal berpengaruh ke bagian dari konsumsi anginnya. Kecuali kalau punya teman-teman itu buat bagian sininya, per dalamnya sini, dia itu sudah pakai per yang sedang ke, bisa dikatakan sedang ke lembek atau enggak terlalu keras, nanti sudah termasuk sangat bagus. Ya itu nanti rata-rata bisa sampai 20 lebih sih kalau buat setelan power. Setelan power bagian per dalamannya itu seperti itu tadi, mulai dari sedang ke lembek. Oke ya, kita lanjut ke video spesifikasinya. Untuk Predator OD38 monoblok terutama ya, untuk penggunaannya itu nggak perlu diragukan lagi untuk bagian powernya, karena OD38 terutama dengan chamber penggunaan monoblok itu termasuk bisa dikategorikan sangat terkenal untuk bagian dari kekuatan FPS-nya. Malah untuk FPS antara monoblok dan juga monoled itu lebih besar yang monoblok daripada yang monoled, karena itu tadi dia untuk bagian dari angin dia tidak melalui beberapa celah atau beberapa ruang udaranya. Jadi untuk penggunaan langsung lancar untuk bagian anginnya. Sedangkan kalau monoled kan rata-rata model chambernya yang kotak, dan untuk bagian ruangan-ruangan anginnya itu kan juga berpengaruh. Tapi untuk bagian dari power dan juga bagian dari keiritan dan juga bagian dari kestabilan lebih bagus yang itu tadi monoled daripada yang monoblok. Untuk monoblok termasuk penggunaan yang sangat sering ditemui, terutama untuk penggunaan di area-area daerah rata-rata kebanyakan di Sumatera. Ya, saya lebih sering untuk akurasi daerah Sumatera seperti Lampung, Jambi, terus enggak gitu di Sumatera Barat untuk penggunaan. Dan untuk kawasan-kawasan yang lainnya itu campur. Kadang ada yang ambil bocap seperti yang di belakang saya, kadang ada juga yang ambil unit yang seperti ini untuk keluarga Predator ya, dan untuk penggunaan big game. Oke. Untuk unit Predator OD38 monoblok ini dia pakai tabung ukuran 38 dan masuk ukuran tabung yang tergolong sedang, nggak terlalu panjang. Untuk ukuran paling panjang itu bisa teman-teman dapetin di penggunaan unit yang monoled untuk chambernya, bukan yang monoblok. Jadi untuk penggunaan dari ukuran tabung itu sama OD38, cuma bagian dari ruang panjangnya itu lebih panjang yang monoled daripada yang monoblok. Otomatis untuk bagian dari ringannya lebih ringan yang monoblok daripada yang monoled untuk penggunaan ketika ditenteng kemana-mana. Untuk monoblok dia termasuk penggunaan power yang sangat oke. Untuk FPS rata-rata saya terakhir pakai Mimis 13 Green untuk penggunaannya biasanya di 800-an untuk bagian dari FPS-nya. Paling tinggi di 880. Ya, seingat saya segitu untuk penggunaan paling tingginya. Dan untuk penggunaan FPS terutama di keluarga Predator itu juga dipengaruhi dengan posisi angin yang ada di dalam tabung. Nggak semua Predator itu bisa menghasilkan FPS kencang, terutama ya untuk penggunaan Predator. Ya kalau bocap sih bisa, kalau yang bocap. Kalau yang OD38 rata-rata di 800-an untuk penggunaannya, tapi bisa lebih gede lagi, terutama nanti tergantung dengan posisi ukuran kekerasan per yang ada di dalam unit ini. Oke ya. Untuk OD38 ini dia posisi manu itu ada di depan tabungnya sini. Jadi untuk pengecekan angin termasuk pengecekan yang mudah.
terutama buat teman-teman yang suka pompa pakai kompresor. Selain kita ngecek di bagian bagian dari manometer yang ada di kompresor, nanti teman-teman juga pastikan lebih sering ngecek yang ada di sini ya, soalnya bagian dari kompresor maupun pompa itu berbeda selisihnya untuk penggunaan ketika dipompa. Oke ya, untuk OD38 baik yang monoblok maupun monoled itu termasuk unit dengan kualitas dan posisi desainnya itu yang bagus, karena dia untuk bagian dari tabung ada frame tambahannya, sehingga untuk frame tambahannya itu bisa membuat untuk unitnya itu kelihatan lebih gagah, lebih kokoh, dan lebih bagus lagi. Nah seperti ini. Rata-rata modelnya seperti ini ya untuk model monoblok maupun monoled, terutama di keluarga Predator OD38. Oke, dan pastinya sudah dilengkapi untuk bagian dari cincin laras dan yang mengaitkan ke bagian tabung juga. Contohnya yang ada di depan saya ini. Oke ya. Untuk unit Predator OD38 itu juga termasuk penggunaan yang sangat cocok buat teman-teman gunakan di penggunaan jarak medium, terutama untuk penggunaan buruan-buruan kecil. Karena dari bagian powernya teman-teman selain bisa dapetin power yang tinggi, powernya pun juga disetel. Itu bisa, tergantung dengan kebutuhan kita. Maka dari itu untuk penggunaan OD38 monoblok itu juga harus diimbangin dengan kecocokan mimis dan ukuran power yang perlu kita atau yang kita perlukan untuk bagian powernya ya. Oke, untuk model chambernya dia pakai model chamber monoblok atau tumpuk, paling gampangnya seperti itu, model tumpuk. Dan untuk bagian dari unit ini termasuk unit-unit yang persis untuk bagian chambernya ya. Rata-rata untuk penggunaan chamber monoblok itu bisa teman-teman temuin di unit OD38 Predator, kalau nggak gitu di Marauder ya, seperti itu. Dan juga ya itu sih sama yang mini untuk penggunaan yang model monoblok. Untuk monoblok termasuk penggunaan chamber yang banyak juga, terutama kita temuin untuk unit-unit yang lain sebenarnya, cuma saya hafalnya itu tadi. Dan untuk bagian dari rel tele dari model chamber seperti ini rata-rata ukurannya itu di ukuran 11 kebanyakan ya, paling banyak itu sih yang saya temuin buat ukuran relnya itu yang ukuran 11, baik yang atas baik yang bawah sini maupun yang di atas ini. Untuk penggunaan ini ya buat adaptor, terutama adaptor tele yang atas ini, kalau teman-teman order terutama untuk unit yang ada atau untuk bagian adaptornya itu nggak ada contohnya ya, itu buat bagian adaptor, seumpama teman-teman pengen nambahin adaptor itu juga termasuk ya sangat bisa dikatakan lumayan agak repot untuk nambahinnya, soalnya beda unit itu juga beda ukurannya, terutama untuk bor bautnya ini paling banyak seperti itu. Dan untuk unit Predator OD38 monoblok ini juga bisa teman-teman pasangin untuk penggunaan berupa bipod. Nanti teman-teman bisa pasang di bagian frame bawah yang lindungin tabung yang ada di sini. Nah, ini frame bawah bisa teman-teman fungsikan juga sebagai tatakan bipod atau posisi tempat kita meletakkan bipodnya. Jadi untuk penggunaan termasuk ukuran modelnya simple buat modelnya untuk unitnya ya, tapi fungsinya itu bisa difungsikan dengan beberapa fungsi. Untuk bagian dari frame-frame samping ini juga teman-teman bisa pasangin laser juga kalau kalau teman-teman pengen tambah laser. Oke ya. Untuk bagian dari teleskop nanti terserah teman-teman untuk penggunaannya, tapi saran ambil teleskop yang harganya di atas 300-an lah. Kalau nggak gitu yang 300.000 dengan model reticle yang bagus, yang berangka kalau saran dari saya, soalnya rata-rata teleskop yang 300 ribuan itu kan buat penggunaannya cuma dot titik gitu aja lah untuk bagian modelnya, rata-rata seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada juga banyak untuk unit dengan teleskop dengan model reticle-nya itu yang berangka dan juga bar untuk penggunaannya ya. Oke, unit Predator OD38 monoblok yang ada di depan saya ini kebetulan untuk posisi dari cancel kokangnya itu ada di pas di depan saya. Posisinya kalau saya balik seperti ini, dia itu ada di posisi sebelah kiri untuk penggunaan cancelnya. Dan untuk bagian dari kokangnya pastinya kokang set lever, dan ini posisinya seperti ini. Nah, ukuran posisinya ada di sebelah kanan ya untuk penggunaan dari kokangnya. Dan untuk picunya bisa teman-teman setel juga untuk bagian picu. Untuk model picunya karena dia itu pakai picu matte, jadi penggunaan masih sangat oke. Dan untuk kebetulan posisi coupler, ini posisi coupler biasanya berbeda setiap unit. Ini kebetulan yang ada di depan saya ini posisinya ada di sebelah kiri.
tapi banyak juga yang posisinya ada di sebelah kanan. Jadi itu tergantung posisi penempatan pas awal produksinya ya, buat bagian dari coupler model OD38 seperti ini. Oke, untuk bagian dari popor pastinya pakai model popor taktikal biasa. Nah, sangat cocok ya, cocok sih untuk penggunaannya. Jadi untuk bagian dari setiap popor itu kan juga ada fungsinya masing-masing. Ada yang lebih difungsikan ya, popornya itu asal bisa digunakan, ada juga yang lebih memilih ke bagian estetikanya. Contoh seperti popor piton, popor cangkul, lebih simpel dan juga lebih untuk modelnya itu lebih modis modern lah untuk buat bagian dari modelnya ya. Oke, ini untuk unitnya seperti ini. Harganya 1,9 untuk bulan ini di Agustus. Untuk kebetulan yang saya pegang ini juga sudah diakurasi. Buat akurasinya yang seperti di awal video itu tadi ya, itu bagian dari akurasinya. Dan kebetulan ini juga mau dikirim rencananya, cuma tinggal orangnya jadi apa enggak. Maka dari itu saya ambil dulu karena kebetulan sudah diakurasi juga, lumayan ya. Oke, unitnya seperti ini 1,9. Itu apa saja yang didapat? Unit saja, masih unit saja. Nanti kalau teman-teman pengen dapetin untuk kelengkapannya, bisa teman-teman tambah di uang 100.000 untuk tambah kelengkapannya. Itu jadi sudah nanti termasuk dengan magazin, peredam, tali sandang, STKS itu pasti ya. Terus mimis tes, seal spare part, dan juga ya itu sih. Cancel sudah kepasang soalnya. Oke, untuk tas nanti teman-teman bisa juga request umpama nanti teman-teman pengen tambah tas ataupun teleskop. Lumayan, kalau biasanya dengan harga 2,6 itu teman-teman sudah masih hanya dapat unitnya saja. Untuk harga 2,6 khusus di bulan Agustus ini teman-teman nanti juga bisa dapat tambahan. Kalau teman-teman ambil yang harga di 2,6 nanti bisa dapat teleskop, tas, sama mimis juga. Kita hitung ya. Untuk teleskop minimal misal kita pakai harga yang 300-an nih, 330.000, terus ditambah untuk bagian tas ataupun ditambah juga dengan mimis. Itu nanti teman-teman bisa dapetin dengan harga 2.550.000. Atau mungkin nanti teman-teman pengen merubah ke bagian pompa, kalau teman-teman belum punya pompa tapi sudah bagian teleskopnya itu sudah ada. Jadi lumayan banget buat teman-teman yang pengen ambil unit yang sudah dapat pompa, itu nanti sudah dapat pompa kalau teman-teman ambil dengan harga 2,6. Karena untuk bagian unitnya kan kita obral dengan harga 1,9. Jadi lumayan. Harga normalnya itu di 2,6. Jadi ya bisa lah untuk sisanya itu kita gunakan lagi di bagian aksesoris yang lainnya. Contohnya seperti pompa maupun teleskop. Karena unit ini harus pakai teleskop ya, dan harus pakai pompa. Kalau teman-teman sudah dapat pompa atau sudah ada pompa di rumah, bisa ambil teleskop. Kalau misal teleskopnya di rumah itu nggak ada, oke ya. Lumayan buat harga segini 2,6 itu yang biasanya cuma unit saja, nanti teman-teman bisa dapetin berupa tas, misal ya ambil paket tas, teleskop, dan juga mimis. Kalau nggak gitu nanti teman-teman bisa ambil paket tas dan juga pompa, itu nanti tetap sama harganya, di tetap 2,6an, 2.600.000 lah. Mungkin nambahnya itu nanti tambah 50.000. Kalau nggak gitu teman-teman nanti bisa alih fungsikan ke bagian uang sisa teman-teman itu tadi ke bagian ongkirnya. Jadi untuk pengiriman bisa lebih memudahkan kita. Mumpung promo ini, yang kemarin menanyakan promo ya pastinya ya, ini mumpung ada promonya, segera digercepin, segera digerak cepatin untuk pengambilan unitnya. Untuk pengiriman kita bisa COD pembayarannya, terutama ini sering ditanyakan. Untuk pembayaran kita bisa COD, bisa transfer juga. Kalau teman-teman pengen ambil simpelnya nanti bisa ambil transfer. Kalau teman-teman pengen lihat barangnya dulu ketika datang, nanti bisa ambil COD untuk pilihan pembayarannya. Oke, segini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen ambil unit ini, bisa langsung saja hubungi nomor admin yang ada di layar.